Anak laki-laki terkasih, kita hanyalah mangsa bagi dunia ini. Kami hanyalah kutilang, kematian adalah burung pemburu. Cepat atau lambat, setiap mawar akan mati. Kematian akan menghancurkan kita di bawah batu gerinda. Kutipan ini menekankan gagasan bahwa hidup itu rapuh dan sementara dan kematian tidak bisa dihindari. Ini menunjukkan bahwa manusia seperti burung kecil, rentan dan bergantung pada belas kasihan dunia. Kutipan tersebut menggunakan metafora kematian sebagai burung pemburu untuk mewakili gagasan bahwa kematian selalu menunggu dan siap menyerang. Itu juga menyebutkan metafora mawar yang mati, menyoroti fakta bahwa semua makhluk hidup pada akhirnya akan binasa. Baris terakhir dari kutipan, kematian akan menghancurkan kita di bawah batu gerinda, lebih jauh menekankan gagasan bahwa kematian itu tanpa ampun dan bisa datang kapan saja. Ini mendorong orang untuk menyadari kerapuhan hidup dan memanfaatkan waktu yang mereka miliki. Ini juga mendorong orang untuk bersiap menghadapi kematian dan tidak menganggap hidup begitu saja. Rudaki secara luas dianggap sebagai bapak puisi Persia dan salah satu penyair terbesar pada periode abad pertengahan. Ia dikenal karena elegi, ghazal, dan kasidasnya yang ditulis dalam bahasa Persia baru dan sangat dipengaruhi oleh sastra Arab dan Persia. Puisi Rudaki dicirikan oleh penggunaan perumpamaan, metafora, dan simbolisme, serta fokusnya pada tema cinta, kerinduan, dan kontemplasi spiritual. Ia juga dikenal karena penggunaan bahasanya yang sederhana, namun elegan dan kuat, yang membuat puisinya abadi dan banyak dibaca hingga saat ini. Orang-orang hebat di dunia ini semuanya telah mati. Mereka semua menundukkan kepala sampai mati. Bahkan mereka yang membangun istana sekarang terbaring tertutup tanah. Dari ribuan dan ribuan kenyamanan, apakah mereka hanya memiliki kain kafan? Dari berkah mereka, mereka menikmati apa yang mereka kenakan, apa yang mereka makan dan apa yang mereka berikan. Kutipan ini menekankan gagasan bahwa kematian adalah penyeimbang yang hebat, dan tidak peduli seberapa kuat atau kaya seseorang dalam hidup, mereka pada akhirnya akan mati. Itu menunjukkan bahwa orang-orang hebat, bahkan mereka yang membangun istana, pada akhirnya akan direduksi menjadi tidak lebih dari mayat yang tertutup tanah. Kutipan tersebut menekankan gagasan bahwa semua kenyamanan dan berkah yang dinikmati orang dalam hidup pada akhirnya bersifat sementara dan tidak berarti saat menghadapi kematian. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kain kafan, pengingat akan kematian mereka sendiri. Dua baris terakhir dari kutipan, dari berkah mereka, mereka menikmati apa yang mereka kenakan, apa yang mereka makan dan apa yang mereka berikan, menekankan gagasan bahwa semua materi yang dimiliki seseorang dalam hidup, akan ditinggalkan ketika seseorang meninggal, dan hanya tindakan mereka akan tetap ada. Ini mendorong orang untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti hubungan dan perbuatan baik, daripada harta benda. Itu adalah orang cacat yang berjalan, tidak memiliki telinga tetapi berbicara. Itu bisu yang fasih, melihat dunia tanpa mata. Itu tajam seperti pedang. Ia bergerak seperti ular. Ia memiliki tubuh kekasih dan wajah yang gelap. Kutipan ini menekankan gagasan bahwa orang tidak selalu seperti yang terlihat, dan bahwa seseorang tidak boleh menilai berdasarkan penampilan. Ini juga mendorong orang untuk melihat melampaui permukaan dan melihat potensi dan kualitas batin orang lain.